Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali di Rema Manaya, di mana firman Tuhan menjadi Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami sudah menjadi komitmen untuk cinta Tuhan Yesus dan cinta firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang menghidupkan dan menyembuhkan kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar mengenai satu kebenaran, Gembala yang baik, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak ada yang lain gembala yang baik. Hanya Yesus Kristus, Gembala yang baik. Itu sangat jelas sekali di dalam Mazmur 23. Di mana Raja Daud sebagai seorang raja membutuhkan juga Yesus Kristus sebagai gembalanya yang baik dalam menjalani hidup sehari-hari. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, yang mendasari yang harus kita perhatikan ya, mengapa seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan? Kata kuncinya adalah di dalam Yohanes 15 ayat 7, 8, dan 16. Itu kata kuncinya. Yohanes 15 sangat dikenal dengan pokok anggur. Bapak sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha mempunyai kebun anggur. Tentunya sebagai pengusaha mau menghendaki supaya usahanya maju. Lihat, itu dinyatakan ya di dalam ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Dalam bahasa aslinya pun demikian, tidak keliru. Apa saja yang kamu kehendaki, bahkan kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, bahkan sampai Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah ini. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bahkan dipertegas ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi untuk apa? Apa menjadi troublemaker? Bukan. Pergi untuk menjadi berkat. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, bukan buah yang semu. Supaya, ditegaskan kembali. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, ini kata kunci. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu sering ditegaskan oleh Bapak Pendeta, penginjil, rohaniwan. Tetapi secara kenyataan, mengapa kita tidak mengalaminya? Nah, di sini kata kuncinya, Yesus sendiri menegaskan, apabila kamu di dalam aku, tetap di dalamku, dan firman-Ku di dalam kamu. Nah, ini. Apa saja? Nah, apa saja ini pasti permintaan kita sesuai firman ya, tidak berdasarkan keinginan-keinginan negatif. Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan menerima. Bahkan dipertegas supaya apa? Bapak dipermuliakan. Dan semua orang mengenal bahwa saudara adalah murid Kristus. Bahkan dipertegas lagi, pergilah menjadi berkat. Menghasilkan buah yang tetap, bukan semu. Dan diulangi lagi, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerima. Nah, di sini kekasih Tuhan. Seringkali firman Tuhan itu tidak di dalam kita. Masih di buku Alkitab. Masih di laptop. Masih di handphone. Bahkan bangga ada di handphonenya. Ya, beberapa versi Alkitab. Dengan berbagai bahasa. Di HP-nya yang harga 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah, sekarang ini saya beritahu saudara. Yesus sendiri menyatakan ini kuncinya.
Apabila kamu tetap di dalamku, tetap setia, dan firman Tuhan di dalam kamu, di dalam saya dan saudara. Nah, di sini pentingnya menghafal. Jangan selalu konotasi negatif dengan menghafal. Dengan kita menghafal firman Tuhan ini, di mana saja kita bisa memperkatakan dan merenungkan. Dan kita akan melihat, ya, sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 22. Kalau kita menangkap pesan Tuhan, maka kita menerima kehidupan yang dari Tuhan, bahkan kesembuhan. Dikasihkan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Oh, luar biasa. Kalau itu firman tertanam di lubuk hatimu. Nah, untuk tertanam di lubuk hati kita, maka di sini penting untuk menghafal, merenungkan, dan dimengerti. Serta yang paling luar biasa dan dahsyat kita melakukan dalam hidup kita. Nah, di sini kekasih Tuhan, saya bersaksi. Ada beberapa ayat firman Tuhan perikop yang saya hafal. Kalau saya tugas, ya, di mana saja saya berada, firman Tuhan itu saya keluarkan. Dan saya hayati, saya renungkan, saya mengerti. Dan saya wujudkan dalam hidup sehari-hari. Ini. Kata merenungkan, kalau kita memperhatikan di dalam, ya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, itu membuat perjalananmu menjadi berhasil. Dan bahkan engkau beruntung merenungkan dan memperkatakan. Saya ibaratkan seperti seekor sapi, ya. Setelah dia makan rumput sekian banyak, kemudian dia pergi ke bawah pohon untuk teduh, dan di situ rumput yang sudah dimakan, ditelan itu dikeluarkan dan mulai dikunyah. Sebab itu sapi dikenal binatang memamah biak. Demikian juga firman Tuhan ini, kita makan firman Tuhan, kita menghafalnya, dan setelah itu kita merenungkan, menghayati, ya, kita mengerti dan manunggal dalam hidup kita. Di sini kita akan melihat kunci ini terwujud dalam hidup kita. Kita tetap di dalam Yesus, firman-Nya tetap di dalam kita. Dan apa saja yang kita minta, pasti, ya, tidak akan nyeleneh, karena ada firman. Pasti sesuai kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapa dipermuliakan, dan kita dikenal sebagai murid Yesus. Nah, di sini Tuhan gembalaku yang baik. Saya hafal, saudara. Ya, saya sering munculkan pada pagi hari, siang hari, malam hari, di mana saja saya berada. Perhatikan, saya modifikasi Mazmur 23. Dikatakan Tuhan gembala yang baik. Saya modifikasi, kita kenal Tuhan, keberadaan Allah, finalitasnya di dalam Yesus Kristus. Setiap pagi, malam, ya, saya perkatakan, saya hayati, saya cermati, saya telisik. Tuhan Yesus Kristus adalah gembalaku yang baik. Dan saya juga menjadi imam bagi keluarga. Saya sayang keluarga. Saya katakan Tuhan Yesus Kristus dengan nama yang sebutan lengkap, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kami. Saya sebagai imam mewakili keluarga yang saya sayangi. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan aku. Lihat di sini. Dengan kita menyatakan Yesus gembala yang baik, maka kebenaran ini menyatakan kita tidak akan kekurangan. Ini kebenaran firman Tuhan. Tak akan kekurangan kalau kita menjadikan Yesus gembala kita yang baik. Tuhan membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Lihat, kita tidak akan kekurangan makanan. Padang rumput yang hijau, segar. Ya, padang rumput yang memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita ini dalam dinamika hidup ini. Padang rumput yang hijau. Tuhan membaringkan kami ke air yang tenang.
Kita lihat situasi kondisi sekarang ini dengan wabah COVID-19 membuat begitu banyak orang menjadi resah. Tetapi lihat, Yesus Gembala yang baik itu membimbing kita ke air yang tenang. Sekalipun sekitar kita kacau balau, galau, stres, tertekan, depresi, lihat, Yesus Gembala yang baik itu membimbing kita ke air yang tenang. Luar biasa. Bukankah kita membutuhkan ketenangan itu? Dampak dari virus ini menyerang di dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Banyak yang galau, banyak yang bingung, panik. Tetapi puji Tuhan, kita punya sandaran hidup Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwaku. Kita perhatikan beberapa orang menjadi stres, depresi, karena dampaknya di dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik pribadi, keluarga, masa depan, pekerjaan, usaha, kesehatan. Perhatikan, ya, jiwa kita selalu segar, sejuk. Iya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Tuhan membimbing kami ke air yang tenang, ya, ke jalan yang benar, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ke jalan yang benar. Di dalam situasi kondisi yang demikian, di mana kita harus mengambil keputusan. Di sini, Tuhan Yesus Kristus menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena apa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu yang membawa terobosan. Tidak ada pintu yang tertutup kalau kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah firman itu. Firman yang menjadi manusia. Firman berbicara yang sudah menjadi dasar iman kita dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Firman ini sempurna. Mazmur 19 saudara bisa baca. Ya, memberi jawaban yang tepat. Lihat keindahan dari firman Tuhan itu. Setiap orang yang berpegang teguh akan mendapat upah yang besar. Luar biasa. Berikutnya dikatakan apa? Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kita dalam situasi kondisi sedemikian rupa. Kita masih ada di dunia, bukan di awan-awan, kita masih ada di atas daratan. Kita menghadapi kenyataan-kenyataan di depan mata kita ini. Walaupun kita berada di lembah kekelaman, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Dan gadahu dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Domba-domba itu selalu khawatir dengan serigala-serigala yang sedang mengintai untuk menerkam. Tetapi puji Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya. Lihat gadahu dan tongkatku itulah yang menghibur kita. Kita tidak perlu takut, khawatir. Yesus Kristus yang melindungi kita dengan gadahu dan tongkatku itu. Puji Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan apa? Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita tidak boleh membenci siapapun ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kalau seorang punya sakit hati benci kepada saudaranya, itu selevel dengan pembunuh. Selevel loh. Jadi jangan ada kebencian akar pahit dengan saudara ya. Saudara seiman, saudara yang lain. Karena itu levelnya level pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Lihat sampai begitu rupa. Jadi jangan simpan sampah. Cacing-cacing, ulat-ulat, set-set sampah itu di hati kita. Buang itu. Jangan izinkan amarah, kebencian bercokol di hati kita. Khotbah Yesus di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Mata jasmani kita ini berdosa, tentunya tidak bisa melihat Allah. Tapi yang dimaksudkan kalau hati kita bersih, maka kita akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tuhan itu menolong kita, memperhatikan kita, melindungi kita, memelihara kita. Begitu nyata cinta kasih Tuhan. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan bukan teori, pengetahuan di otak. Tapi kita mengenal cinta kasih Tuhan secara pribadi.
Maka dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang kuat, punya kesaksian hidup. Nah ini, ya, seorang Kristen yang militan, komitmen, karena sudah mengalami cinta kasih Yesus secara pribadi, bukan teori. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lihat, ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang mau susahkan kita, ada orang yang mau rugikan kita. Ya, mereka tidak senang, mereka iri, mereka dengki. Saudara tidak perlu balas. Lihat, Tuhan semakin mengangkat kita, semakin memuliakan kita. Sehingga akhirnya lawan-lawan kita menjadi malu tersipu-sipu. Karena pembela kita adalah Tuhan. Jangan kita balas. Pembalas itu adalah Tuhan. Ya, lihat, saudara tetap teguh di dalam Yesus. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan mengurapi kepalaku dan minyak urapan Roh Kudus. Luar biasa. Pengurapan itu ada di atas kepala kita. Firman Tuhan katakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Nah, saudara tidak perlu balas. Siapa yang mengusik saudara, dia berhadapan dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan membungkus, melindungi kita dengan darahnya, dengan pelindungannya, dengan jaminannya terhadap janji-janjinya yang ada ya dan amin. Pialaku penuh melimpah ruah. Sehingga lihat lawan-lawan kita yang membenci kita akhirnya mundur tersipu-sipu. Ya, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku. Luar biasa, kebajikan kemurahan itu Tuhan nyatakan. Sampai begitu rupa, ya, dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Puji Tuhan. Ini saudara, kehidupan kekal di surga. Surganya Tuhan Yesus Kristus, surga yang suci, surga yang mulia, surga yang penuh kebahagiaan selama-lamanya. Saya bangga dengan surga ini. Nah, jadi kekasih Tuhan, hidup ini jangan spekulasi kalau berkaitan dengan kekekalan. Sebab kalau kita tidak menjalani hidup ini, menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita tidak mampu karena kita manusia terbatas. Hanya Yesus jaminan yang pasti surga yang suci, surga yang kudus, surga yang mulia. Mari kekasih Tuhan, jangan sampai kita bimbang terhadap Yesus. Mantap di dalam Yesus. Yesus gembala kita yang baik. Puji Tuhan, jangan kita spekulasi tentang kekekalan. Hanya dua, surga atau neraka. Kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Di situ api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Dalam hidup nyata saja kita tidak mau tempat yang begitu. Nah, jangan sampai kita masuk tempat yang penuh dengan api yang panas, ulat-ulat, cacing-cacing ini. Tidak bisa keluar, itu siksaan selama-lamanya. Maka mari Yesus gembala kita semua, gembala yang baik. Setiap pagi, siang, malam, kita katakan pengakuan iman ini. Dan saudara akan melihat Tuhan itu begitu nyata dalam diri saudara, keluarga saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap pribadi pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau komitmen sekarang ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami, Gembala saya, Gembala keluarga saya, selama-lamanya, dan kami mantap di dalam Yesus Kristus. Tidak akan kecewa, tidak akan bimbang, tidak akan bersungut-sungut. Di dalam setiap pengakuan kami, pikiran kami, hati kami, perbuatan kami komitmen. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Puji Tuhan, setiap hari, setiap saat kami mau mengadakan pengakuan ini, bahwa Yesus Kristus adalah Gembala kami yang baik. Puji Tuhan, setiap pribadi kami berseru yang sedang galau, sedang tertekan, sedang sakit, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, wabah bisa teratasi. Mari Tuhan tolong para pimpinan, berikan hikmat. Indonesia diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.